pagi saudara, saat ini saya sedang di desa Sidanegara di tempatnya Anggun kelas 8A untuk menengok atau home visit dalam rangka kegiatan belajar anak kelompok di rumah masing-masing karena untuk mensikapi COVID-19. Mari kita lihat anak-anak yang sedang dikerjakan di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah datang di tempatnya Anggun untuk melaksanakan kegiatan kelompok ya. Dari kelas 8A yang jumlah seharusnya berapa ini? 7, tapi baru datang 4. Karena apa katanya ya? Sudah ditelepon? Sudah, tapi enggak. Ya, ditelepon sudah aktif. Dan rumah mereka jauh-jauh enggak? Ya, rumahnya dekat gereja. Oh, lumayan jauh, ada 3 kilo lebih. Terus Ada dekat lapangan. gantung. Oh ya, desa gantung yang ada wisatanya ya. Terus satu lagi yang belum datang, apa lagi? Tambak Sari jauh ya. Di antaranya yang 3 belum datang karena kendala tempat yang jauh ya. Terus hari ini akan membahas tugas apa ini? Tugas agama sama PKN. Kemarin yang datang ke sekolah? Iya, itu diberi tugas PKN dan agama. Silakan untuk dimulai dan saya tunggu sampai dengan selesai ya. Nanti saya tunggu kegiatan, silakan untuk dimulai. Kemarin aku datang ke sekolah mendapatkan tugas KAI. Nomor 1, tulis kembali Quran surat Al-Mu'min ayat 49. Nomor 2, tulis 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Taurat. 3, tulis arti surat Al-Isra ayat 55. 4, kitab pedoman hidup orang Yahudi adalah. 5, sebutkan isi kitab Injil. Bulan paling akhir kapan? Jadi atau berkelompok. Misalkan kalau tugas kali ini dikerjakan di buku tugas, terus dikumpulkan tanggal berapa ya? Kan besok kan tanggal merah hari Jumat, berarti Jumat depannya kalau pertemuan, terus dikumpulkannya secara kelompok. Karena ini anak-anak sudah mulai mengerjakan kelompok. Tadi tugasnya menulis ya, menulis kembali Quran surat Al-Mu'min ayat 49. Iya, Quran surat apa tadi? Surat Al-Mu'min Al-Mukmin ayat 49. Ini mereka sedang beraktivitas menulis tugas yang diberikan oleh Bapak gurunya ya, Bapak guru agama ya. Ini sudah mulai mengerjakan tugas. Ini artinya sampai sini apa? Sampai langit apa? Sampai terakhir sampai dan kami berikan zabur kepada Daud. Tugas yang pertama mengerjakan agama ya. Ya, Ini mengerjakan agama sudah selesai dan Pak Guru mau pindah ke tempat yang lain. Terima kasih kamu sudah kerja kelompok. Semoga yang kalian kerjakan pada hari ini membawa manfaat. Karena tugas kelompok itu meringankan apa enggak? ya meringankan. Meringankan. Cuma kendalanya gimana? Nggak bisa kumpul ya. Karena apa? Jarak ya, karena jaraknya jauh. Ini cowok-cowoknya ya juga karena jarak ya. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi dan sedang dilanjutkan dengan tugas yang kedua ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompoknya Linda Damayanti. Ini yang paling ini siapa ini namanya? Agnes Salsabila. Ini Agnes, yang ini Ines Martilia. Ines Martilia. Ines, yang satu Kita Indiana. Rita, yang sini. Saya Lanto Nasam. Iya, kelompok kali ini yang sini siapa sini? Tinda.
kelompoknya harusnya berapa? 7. Ini ada 5, berarti yang 2 belum berangkat. Sudah ditelepon? Sudah. Ada jawaban nggak dari dia? Nggak bisa. Karena sibuk itu ya, apa gimana? Katanya nggak bisa kelompok itu ya. Ya terima kasih kalian sudah kerja kelompok, sudah berusaha datang mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang diberikan di sekolah ya. Terus ini sedang materi apa ini? IPS. Kan dibacakan tugasnya untuk IPS ya. Apa coba dibacakan? Oh agama. Yang ini hari ini sedang ngerjakan IPS materi apa? ASEAN. Tugasnya disuruh diapakan? Mencatat atau gimana? Oh, centang itu ada kolom, kemudian dicentang ya. Dicatat kemudian dicentang ya. Itu nyentangi apa misalnya apa? Oh, letak bujur. Berarti letak geografis ya? Ya, dikerjakan per orang. Nah, bagaimana nih? Kelompok. Tapi ini sedang mengerjakan dulu, belum sampai diskusi ya. Ya. Saya tunggu sampai dengan diskusi. Teman-teman, aku udah selesai. Yang lain bagaimana? Sudah. Tugas hari ini sudah selesai. Dimulai dari Ines untuk membacakan. Terima kasih waktunya. Saya akan bacakan dari negara Indonesia. Letak bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Iklim tropis muson laut. 2. Malaysia 100 derajat PT sampai bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Letak lintang 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara. Iklim muson tropis. Nomor 3. Thailand. Letak bujur 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Letak lintang 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Iklim tropis dan hujan. 4. Filipina. Letak bujur 117 derajat bujur timur sampai 126 bujur timur. Letak lintang 4 derajat 30 lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Iklim tropis muson dan laut. 5. Singapura. Letak bujur 103 derajat 40 bujur timur sampai 104 bujur timur. Letak lintang 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 25 lintang utara. Iklim tropis muson laut. 6. Darussalam 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat 54 bujur timur. Letak lintang 4 derajat 2 lintang utara sampai 5 derajat 3 lintang utara. Iklim tropis yang lembab. 7. Vietnam. Letak bujur 104 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Letak lintang 4 derajat lintang utara sampai 27 derajat lintang utara. Iklim tropis. 8. Laos. Letak bujur 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Letak lintang 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara. Iklim tropis. 9. Myanmar. Letak bujur 92 bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Letak lintang 10 derajat lintang utara sampai 28 derajat 30 lintang utara. Iklim tropis. 10. Kamboja. Letak bujur 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Letak lintang 100 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara. Iklim tropis. 11. Timor Leste. Letak bujur 124 derajat bujur timur
di 11 negara ASEAN tadi ya. Ternyata dari 11 negara ASEAN letaknya berbeda-beda tapi mempunyai kesamaan. Itu apa yang sama? Iklimnya tropis. Terus kisaran letak geografisnya dari garis lintangnya bagaimana? Yang paling dimulai dari berapa sampai berapa? Yang paling kecil? 92 bujur timur. Negara mana itu? Ya, yang paling besar mana? Timor Leste ya? Berapa di situ? 124 derajat untuk timur sampai 120 derajat untuk timur. Jadi kesimpulannya pada pagi hari kali ini kalian belajar tentang letak geografis di mana tadi? Negara mana? Negara ASEAN. Jumlah negaranya berapa tadi? 11. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sedang mengunjungi kelompok yang kedua di rumahnya Linda Damayanti di Dusun Rejadadi, Desa Tambak Kerja yang letaknya hanya sekitar 2 km saja dari sekolah. Tapi karena ada kegiatan yang lain, saya mau berkunjung ke tempat yang lain dan ini adalah kunjungannya kedua. Terima kasih. Oke, saat ini saya di Kaliwungu di Dusun Cilet di tempatnya apa? Reva ya? Di tempatnya Reva. Ini kelas 8A kelompok berapa? Iya nggak tahu, punya ini kelompoknya Reva ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah berangkat semua 6. Ya alhamdulillah ini lengkap 6. Tadi yang sebelumnya ada yang kurang. Dan saat ini mereka sudah mengerjakan tugas PKN ya. Ya silakan dikerjakan. Saya tunggu nanti hasil diskusinya, saya tunggu. Teman-teman, menurut saya Pancasila sebagai pandangan hidup adalah bangsa mencerminkan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga way of life atau pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Kalau menurut saya Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti arah dan pedoman hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kalau menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah hukum dasar negara yang digunakan untuk mengatur segala aturan hidup, dan dengan demikian sebagai aturan hidup seluruh manusia. Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad pada bangsa itu mewujudkannya. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah hukum dasar negara yang digunakan sebagai aturan hidup, arah pedoman hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang dilandasi dengan kristalisasi yang dimiliki bangsa itu sendiri dan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa yang mencerminkan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Begitu kan teman-teman? Ya. Tapi diskusi hari ini sudah selesai dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.